Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah kakak Leni Marcella Borang. Jadi adik-adik bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Leni. Jadi sekian perkenalan dari kakak. Hai adik-adik, apa kabar? Kakak harap kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Jadi hari ini sebelum kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kakak akan bawa kita dalam doa. Jadi adik-adik tahu bagaimana caranya berdoa? Ya, betul sekali. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada waktu ini kami mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati biar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, Bapa. Dan kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, jadi adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Cerita kita pada hari ini terdapat pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Tetapi kakak tidak akan membacakan ini secara keseluruhan bagi kita. Dan pada hari ini yang kakak akan ceritakan adalah 6 urutan penciptaan Tuhan atau penciptaan Allah. Jadi adik-adik, di hari yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini belum ada isinya, masih gelap gulita. Maka daripada itu Allah menciptakan terang. Mengapa Allah menciptakan terang? Untuk memisahkan terang ini dari yang gelap. Jadi apakah adik-adik tahu yang terang itu adalah siang, di mana kita bisa beraktivitas setiap harinya, dan yang gelap ini adalah malam hari, di mana kita bisa beristirahat. Jadi di hari yang pertama ini Allah juga menciptakan terang dan gelap, yaitu siang dan malam. Itu adalah hari pertama penciptaan Allah. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air, dan cakrawala ini Allah namakan dengan langit. Itu adalah penciptaan Allah pada hari yang kedua. Di hari yang ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan di harinya yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Apakah adik-adik tahu apa itu benda-benda penerang? Ya, betul sekali. Benda-benda penerang yang Allah ciptakan itu ada matahari, bintang, dan bulan. Jadi matahari ini ada pada siang hari, dan bintang dan bulan ini adanya pada malam hari. Jadi nanti adik-adik bisa lihat ya, bisa lihat sendiri benda-benda penerang yang Allah sudah ciptakan. Itu adalah hari keempat penciptaan Allah. Di harinya yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang atau hewan-hewan. Jadi kalau adik-adik lihat hewan-hewan peliharaan adik-adik di rumah, nah itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah, hewan-hewan ini ada yang di dalam air, ada yang di daratan, ada juga yang di udara seperti burung-burung. Itu adalah penciptaan Allah di hari yang kelima. Dan di harinya yang terakhir atau harinya yang keenam Allah menciptakan manusia. Kakak, adik-adik, orang tua, dan semua manusia itu adalah Allah yang menciptakan. Jadi inilah 6 urutan penciptaan Allah. Nah, jadi kakak ulangi sekali lagi ya. Di hari yang pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu masih kosong, belum ada apa-apa. Jadi Allah menciptakan terang untuk memisahkannya dari yang gelap. Jadi yang terang itu Allah namakan dengan siang, sedangkan yang gelap itu Allah namakan dengan malam. Di harinya yang kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air, dan cakrawala itu Allah namakan dengan langit. Di harinya yang ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Di hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, ada matahari, bintang, dan bulan. Di hari yang kelima Allah menciptakan segala jenis
hewan atau binatang-binatang. Dan di harinya yang terakhir Allah menciptakan manusia. Jadi adik-adik, inilah 6 urutan penciptaan Allah. Dan setelah Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik, di harinya yang ketujuh Allah memberkati semuanya. Dan inilah cerita kita pada hari ini tentang 6 urutan penciptaan Allah. Jadi kakak harap adik-adik semua bisa mengerti dan bisa mengingat ya semua urutan-urutan penciptaan Allah ini. Jadi adik-adik, sebelum kita akan mengakhirinya, kita mau berdoa. Silakan. Bagaimana sikap berdoa? Ya, kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini yang sudah kami pergunakan untuk mendengarkan cerita tentang penciptaan Allah. Biarlah penciptaan Allah ini bisa kami hargai, kami syukuri, dan bisa kami jaga serta rawat dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, berkati adik-adik yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jadi adik-adik, sekian dari kakak. Shalom, dadah.